Baiklah, langsung saja teman-teman. Saya perkenalkan dulu lawannya. Di sini Boris Franzevich Gulko adalah Grandmaster catur Soviet Amerika. Salah satu orang yang memenangkan kejuaraan catur Soviet dan kejuaraan catur Amerika Serikat. Siapa yang menjadi lawannya yang membuat dia kebingungan? Pesulap dari Riga, Mikhail Tal. Siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Sedikit informasi teman-teman, pertandingan ini taktikal dan sangat brutal. Bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Mikhail Tal memegang buah putih. Dia memulai dengan pion E4. Boris Gulko, pion ke C5. Terjadilah pertahanan Sicilian defense. Bagaimana keseruannya dan kita pelajari setelah kuda ke F3 oleh Mikhail Tal. Hitam, pion D6. Pion D4 mengajak pertukaran. Disambut dengan pion dan disambut dengan kuda. Permainan berlanjut. Kuda ke F6 mengancam pion E4. Tal melindunginya dengan kuda ke C3. Boris Gulko, pion E6. Balasan Mikhail Tal, pion F4. Masih langkah sederhana ataupun langkah rumusan dalam Sicilian defense teman-teman. Setelah kuda ditempatkan ke C6, lalu putih penempatan gajah ke E3 melindungi kudanya. Gajah ke E7, persiapan rokade sayap raja. Mikhail Tal, menteri ke F3. Berharap rokade sayap menteri. Di sini pion A6 dimainkan sangat jelas menjaga petak B5 dari lompatan kuda putih. Tal, rokade sayap menteri. Hitam, menteri ke C7. Permainan berlanjut. Pion G4. Rencana Mikhail Tal mendobrak melalui pionnya. Penyerahan permainan setelah gajah pukul kuda dan di sini hitam pion E5. Pion pukul pion disambut oleh pion mengancam gajah. Mikhail Tal tidak menyelamatkan gajahnya, tetapi menempatkan menteri ke G3 mengepin posisi menteri hitam. Hitam merespon dengan posisi seperti ini, memukul pion yang ada di G4. Ada langkah miss sedikit teman-teman. Rekomendasi dari komputer adalah langkah terbaik gajah ke D6 melindungi pion ke E5. Apabila dengan posisi seperti ini, putih jelas melangkahkan gajahnya ke F2. Jika diteruskan posisi seperti ini teman-teman, gajah memukul pion mengancam benteng. Benteng ke D3 dan hitam penempatan benteng ke C8. Masih aman untuk hitam. Posisi masih berimbang. Bedanya, coba teman-teman perhatikan. Hitam tidak memainkan gajah ke D6, melainkan memukul pion. Terlalu agresif teman-teman. Walaupun di sini kuda dilindungi oleh gajahnya, tetapi Mikhail Tal mengambil keuntungan. Dimulai dari penempatan gajah ke E2 mengancam posisi kuda 2 kali. Respon hitam penempatan menteri ke A5 mengancam pion A2. Mikhail Tal mengabaikan pion tersebut. Di sini, posisi seperti ini, Mikhail Tal memukul kuda dengan gajah. Hitam merespon memukul gajah dengan pion. Mikhail Tal menempatkan kuda ke D5. Ini sudah sangat tepat teman-teman. Menempatkan perwiranya di pusat pertahanan Raja Hitam. Walaupun terlihat menteri pukul pion ada ancaman skak, ancaman itu diabaikan oleh Mikhail Tal teman-teman. Ada ancaman lebih serius, menteri ke E5, pukul gajah skak mat. Saat hitam tempo skak, raja tinggal naik ke D2. Dan mau tidak mau teman-teman, menteri tempo skak untuk mengambil langkah menyelamatkan gajahnya setelah pion mengancam karena pion dilindungi oleh kuda. Menteri terpaksa mundur ke D8, kembali ke tempat asalnya.
Permainan berlanjut dengan kondisi seperti ini, penempatan benteng ke G1. Jelas teman-teman, tujuannya pion G7. Jika pion F6 dimainkan, ini sangat blunder teman-teman. Karena apa? Ada langkah terbaik yang direkomendasikan dari komputer. Gajah pukul gajah mengancam benteng. Jika benteng memukul gajah kembali, menteri mengajak pertukaran. Putih bisa mendapatkan pion yang ada di G7, tetapi hitam langsung rokade saat menteri, dan rajanya pun aman. Jika dilanjutkan, masih bisa dibilang berimbang. Tetapi bedanya teman-teman, di sini Boris tidak melakukan hal itu. Langkah yang diambilnya dengan posisi yang sudah sangat kritis. Tidak memukul gajah, tetapi memainkan pion F6, seolah-olah menutup, tetapi ini terbuka bagi petak gajah putih yang dimiliki oleh Mikhelta. Berikutnya, menteri diabaikan sementara, karena ada peluang bagi gajah untuk skak di H5. Kemana raja berlari teman-teman? Digeser ke F8. Mikhelta, kalian bisa post videonya langkah apa yang dilakukan oleh Mikhelta dan merubah semua keadaan ini. Silahkan teman-teman. Bagaimana? Apakah kalian berpikir sudah mendapatkan langkah terbaiknya? Terima kasih bagi yang tepat pukul pion dengan benteng. Dan di sini teman-teman, Boris Gulko menerima pengorbanan menteri tersebut, dipukul dengan pion. Apa dampaknya? Tempo skak oleh benteng. Raja bergeser. Open skak. 2 kali ancaman skak teman-teman. Raja wajib bergeser ke F8. Giliran benteng ke F1. Raja bergeser ke G8. Setelah benteng menumpuk di jalur 7, hitam menyerah. Karena apa teman-teman? Ada ancaman skakmat oleh kuda ke F6. Oleh kuda ke F6. Perhatikan teman-teman. Jika dianalisis berlebih lanjut, menteri ke D6, kuda langsung ke F6. Saat dimakan menteri, kena prank raja hitam, giliran benteng yang membuat dia mati. Mungkin teman-teman Anda berpikir satu langkah, kenapa tidak pukul benteng? Baik, kita jalankan. Benteng dipukul oleh menteri. Langsung saja teman-teman, skak, kuda ke F6. Dan di sini, kenapa terjadi seperti ini teman-teman? Langsung menteri memukul kuda, benteng memukul menteri. Jadi menang yang hitam teman-teman. Ada yang salah. Sebentar, kita kembali, kita koreksi. Dengan posisi seperti ini bukan kuda yang ke F6 teman-teman, tetapi langsung aja pukul menterinya dengan kuda. Skakmat. Itu hanya sekedar intermezzo teman-teman. Bagi kalian tadi yang bingung, berarti kalian konsentrasi. Beginilah hasil videonya. Ucapan terima kasih dari kalian, hanya cukup subscribe dan nyalakan loncengnya untuk channel Jari Pelawi Chess bisa berkembang ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.